Buya tadi menjelaskan Buya menyinggung surat Yunus ayat 62 bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah susah, tidak pernah sedih. Tapi seolah-olah dalam ayat ini hanya wali-wali Allah saja yang tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Sementara dalam syair Buya kelihatan bahwa kebahagiaan itu sangat beragam dan itu dimiliki oleh semua orang. Semua orang bisa merasakan bahagia. Buya menyebutnya dengan batin kebahagiaan tadi. Tapi dalam ayat ini seolah-olah bertentangan bahwa hanya kekasih-kekasih Allah yang bisa bahagia. Mohon diuraikan kira-kira rahasianya apa. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Untuk para penjelasan dan kesimpulannya tadi tentang cinta dan cinta. Namun ada dua pertanyaan terakhir, Bu ya. Jadi tentang saya ingin menjawab. Kenapa kita banyak bicara cinta? Iya. Ya, hampir setiap malam Jumat, malam Senin, cinta selalu mengemuka. Yeah. Ini sebetulnya kalau kita sadar, kita sedang membuat satu antitesis terhadap fenomena di masyarakat kita, di mana ada anggapan bahwa semakin kita membenci orang lain, membenci agama lain, membenci sekte lain, membenci keyakinan lain, itu orang yang beragama yang hebat. Ditanamkan rasa kebencian kepada sesama adalah merupakan indoktrinasi, seolah-olah dia beragama yang hebat, bukan cinta tapi kebencian. Kafir, bid'ah, musyrik, murtad, sesat, setiap hari begitu semuanya. Apakah seperti itu beragama? Ini antitesis terhadap fenomena yang kita semacam ini. Sebagaimanapun nanti saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ketika engkau melihat sosok yang ada di dalam cermin, yang ada di hadapanmu, dan engkau tidak mengenali siapa sosok yang dalam cermin di hadapanmu, itu adalah simbol dari orang yang tidak mengenali dirinya sendiri, ya, Bib. Ya, ngeliat kaca. Siapa loh? Siapa? Ini artinya satu kedunguan seseorang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Tetapi juga ingin saya katakan bahwa man arafa nafsahu arafa rabbah itu juga bukan hadis, itu mah hadis Yunani itu Aristoteles itu tuh. Ya, bukan hadis, tapi ya apa salahnya? Ya kebenarannya kebenaran, tidak mesti harus kata Nabi. Aristoteles juga diduga juga Nabi juga kok, diduga Nabi juga begitu. Kemudian saya ingin mengatakan lagi bahwasanya kekasih Allah itu dijamin tidak ada rasa takut dan kecewa. Ini dikatakan dalam Al-Quran tidak secara eksklusif, tidak dalam bentuk qasr, tidak dalam bentuk ikhtisas. Inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan kecewa bagi mereka. Nah, yang eksklusif itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Innama itu adalah jumlah adatul qasr. Jadi semata-mata yang mengagumi kehebatan Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu bagaimana bisa tahu hebatnya Allah? Dia tidak tahu langit itu apa, matahari apa, bumi itu apa, matahari seperti apa, jaraknya berapa kilometer, berapa banyaknya galaksi-galaksi, dan kita sekarang posisi kita di galaksi mana. Ya, kalau orang nggak ilmu dia mana tahu hebatnya Allah. Nah itu secara eksklusif. Jadi dijamin orang tidak akan mengagumi kehebatan Tuhan kecuali hanya para ulama. Tapi kalau orang tidak takut dan tidak kecewa, itu tidak hanya dikhususkan pada orang yang aulia saja, tapi juga bisa saja dia belum kelasnya wali, ya kan begitu, ya. Tapi dia sudah nyaman hidupnya, yaitu ketika orang itu hidupnya dengan hati yang baik, dengan niat yang baik, selalu menolong orang dan sebagainya, dia juga mendapatkan kenyamanan dalam hatinya. Bahwa semua orang ketika berbuat baik kepada siapapun, kebaikan membawa kebahagiaan. Itu. Tetapi kalau kekasih Allah, tetapi ingat lagi saya ingin mengatakan
bahwa konotasi kita kalau sudah kita cerita waliullah itu kita selalu terpaku Ibnu Arabi, Dunun Al-Masri, Abul Hasan Asaduli, ya kan? Kemudian siapa lagi? Rabi'ah Adawiyah. Di sekitar kita juga banyak aulia illah, cuman kan mereka tidak mengatakan aku wali. Di sekitar kita juga ada kok, mungkin orang sederhana, dia bukan kiai. Tapi saya merasakan, ini orang hebat banget ya. Nah makanya kalau kita ada rasa cinta kepada Tuhan, hal-hal yang sepele itu menjadi indah semuanya. Ada seorang buruh tani, namanya Bitarmi. Dia kerjanya buruh tani di sawah. Dia dibayar 50.000 lah sehari. Ya, dijemur matahari seharian tuh nyambuti rumput itu 50.000. Tetangganya lagi memperbaiki musola. Dia nyumbang 10.000 kok. Kalau tanpa cinta dalam diri kita tidak sadar bahwa itu hal yang luar biasa. Dapat 50.000, nyumbang musola 10.000, jadi berapa persen tuh? 20%. Ya. Saya nanya sama Pak Edi nih, andai kan Anda punya uang 5 miliar, sanggup gak nyumbang 1 miliar? Iya. Ya itu. Jadi artinya bahwa di tengah-tengah kita banyak orang yang hatinya baik. Dan pada akhirnya nanti yang bisa ketemu sama Allah itu orang yang hatinya baik. Harta kita, amal kita, dunia kita nggak ada urusan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.